Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tentang asbabun nuzul yang kali ini kita akan membahas tentang ayat 14 surat Al-Baqarah. Yang lalu kita sudah sampaikan asbabun nuzul ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Ayat 14 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata bahwa kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi apabila mereka kembali kepada syayatinihim, maksudnya kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan bahwa kami ini tetap bersama dengan kalian, kami ini tetap sependirian dengan kalian. Innama nahnu mustahziun, kami ini hanya sekedar mengolok-olok saja. Nah, di dalam Lubabun Nuqul, Imam As-Suyuti mengutip apa yang disampaikan Al-Wahidi wa Sa'labi dan juga Sa'labi min tariqi Muhammad bin Marwan wa Suddi As-Sagir an Kilbi an Abi Salih an Ibni Abbas. Jadi diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan juga Sa'labi melalui jalur Muhammad bin Marwan dan juga As-Suddi As-Sagir yang berasal dari Al-Kalbi atau Al-Kilbi, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayatu fi Abdillahi bin Ubay wa ashabihi. Jadi ayat ini, ayat 14, tadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, itu turun kepada atau turun mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul beserta para sahabatnya. Wa dzalika annahum kharaju dzata yaumin fastaqbalahum nafarum min ashabi Rasulillah. Suatu saat mereka ini bersama dengan Abdullah bin Ubay keluar, lalu bertemu menghadap bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Lalu faqala Abdullah bin Ubay, kata Abdullah bin Ubay sampaikan kepada sahabatnya, unzuru kaifa aruddu ankum haula'i sufaha. Coba tengok, perhatikan bagaimana aku bisa menghindarkan kalian dari orang-orang bodoh ini. Orang-orang bodoh yang dimaksud di sini adalah para sahabat Rasulullah. Jadi ini sebuah bahasa yang tidak bagus. Fadhahaba, lalu Abdullah bin Ubay pergi, ya, tadi kan bersama-sama dengan komunitasnya itu, lalu dia meninggalkan mereka, lalu menemui Pak Akhada biyadi Abu Bakar, menemui sahabat Rasulullah, lalu mendekat kepada Abu Bakar dan langsung memegang tangannya sambil mengatakan, marhaban bis-siddiq sayyidi bani Tamim, marhaban, selamat datang Abu Bakar as-Siddiq, penghulu, punggawa, ya, pelopor, tokoh pemuka dari Bani Tamim. Wa Syekhul Islam, dan termasuk Syekhul Islam. Ya. Wa thani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, dan termasuk orang yang pendamping setia dengan Rasulullah ketika berada di gua, yaitu Gua Sur, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Ini pernyataan Abdullah bin Ubay.
Al-badil nafsahu wa malahu li Rasulillah. Ya, selamat datang wahai orang yang rela ya, mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya dan hartanya demi untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Itu kata Abdullah bin Ubay. Setelah itu dia datang lagi, semua akhadha biyadi Umar, datang lagi kepada Umar bin Khattab dan dia pegang tangannya sambil mengatakan marhaban bi sayyidi bani Adi bin Ka'ab. Selamat datang Sayyid, ya punggawa, komando, ya pelopor tokoh pemuka dari Bani Adi bin Ka'ab. Al-Faruq al-Qawi fi dinillah. Al-Faruq, seorang pembeda antara kebatilan dan kebenaran dan termasuk yang sangat kuat ya dalam agama Allah. Al-badil li nafsihi wa malahu li Rasulillah. Ya, orang yang rela ya mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya dan hartanya demi untuk menegakkan dakwah yang diperjuangkan Rasulullah. Setelah itu summa akhadha biyadi Ali. Setelah itu dia datang lagi kepada Sayyidina Ali dan dia megang tengahnya lagi sambil juga mengatakan hal yang sama, marhaban bi ibni ammi Rasulillah wa khatnihi. Jadi selamat datang wahai anak paman Rasulullah, maksudnya wahai sepupu Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan menantu Rasulullah. Sayyid Bani Hashim, ya pemuka tokoh dari Bani Hashim. Setelah itu summa iftaraku. Lalu setelah itu Abdullah bin Ubay pergi. Pergi kemana? Pergi lagi menemui dengan teman-temannya, komunitasnya. Lalu biar bertanya, faqala Abdullah li ashabi kaifa ra'aitumuni fa'altu. Dia bilang sama teman-temannya, komunitasnya, bagaimana kamu melihat aku tentang apa yang aku sudah lakukan kepada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar dan Ali. Fa idza ra'aitumuhum fa'alu kama fa'altu. Nah, kalian, Anda ini kalau kamu bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, perlakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan kepada mereka itu. Lalu pasnau alaihi khairan. Jadi mereka ini memuji, wah baguslah kalau begitu apa yang Anda lakukan. Setelah itu faraja'al muslimuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru bidzalika. Lalu para sahabat Rasulullah dan juga umat Islam yang ikut dalam rombongan itu pergi menemui Rasulullah dan melaporkan tentang kronologi kejadian yang dialami, yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay kepada mereka. Nah, begitu sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dengan menurunkan ayat ini. Nah, jadi artinya dengan sebab kejadian ini maka turunlah ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti setelah mengemukakan riwayat ini beliau berkomentar. Ya, ada keterangan catatan di bawahnya. Hadal isnadu wahin jiddan. Nah, jadi dalam kaidah ilmu hadis, ya, sanad hadis ini, isnadnya ini sangat dhaif. Ya, sangat dhaif, wahin jiddan. Apa sebabnya? Fa inna as-suddi as-sagira kadzabun. Karena ada salah seorang periwayat dalam sanadnya tadi itu namanya as-suddi as-sagir adalah kadzab, pembohong. Ya. Sebenarnya as-suddi ini dalam kajian ilmu hadis yang kita kenal itu ada dua. Pertama as-suddi al-kabir. Nah, kalau as-suddi al-kabir masih mendingan karena paling tidak derajatnya adalah hasan. Ya, bahkan bisa sahih. Tapi kalau as-suddi as-sagir seperti yang ikut dalam meriwayatkan sebab nuzul ini maka dia sangat dhaif karena kadzab. Wa kadza al-Kilbi wa Abu Saleh. Ya, demikian juga al-Kilbi dan Abu Saleh dua-duanya adalah dhaif. Nah, dengan demikian hadis riwayat ini adalah dhaif. Nah, sekarang kita bicara tentang kandungan makna yang terdapat di dalam ayat ini. Nah, kalau ayat tidak kita tadi mendengarkan apa yang diceritakan dalam riwayat ini, walaupun disebutkan bahwa dia dhaif, tapi paling tidak konteks ayat ini tidak terlepas apa yang dibicarakan. Misalnya, contoh, di dalam riwayat ini dikemukakan tokoh
yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenal dalam sejarah sebagai tokoh munafik. Jadi komandannya, ya, panglimanya orang-orang munafik itu adalah bernama Abdullah bin Ubay. Nah, karena kejadian Abdullah bin Ubay inilah, maka ketika orang menafsirkan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, maka hampir seluruh ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bicara tentang sifat atau karakter dari orang-orang munafik. Kenapa? Padahal di dalam ayat ini tidak ada kata-kata munafik. Tidak ada kata-kata munafik. Dari mana diketahui bahwa ayat ini bicara tentang orang munafik? Itu dari asbabun nuzul, yaitu adanya Abdullah bin Ubay beserta sahabat konco-konconya, beserta komunitas. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah seorang tokoh munafik. Dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini memang orangnya bagus sebenarnya. Cuma memang ada sesuatu yang selalu dia mau tampil sebagai tokoh, sebagai pemimpin, selalu ingin dipuja. Jadi ingin, dalam bahasa hari ini ya, selalu ingin mencari panggung supaya dikenal, wah ini punggawa, ini bos, komandan. Nah, begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah bersama para sahabatnya, nah dia mulai merasa, wah ini kalah pamor. Jadi makin hari makin banyak pengikutnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang kemudian menjadi komandan, menjadi kepala negara di Madinah, menjadi tokoh sentral. Sementara Abdullah bin Ubay makin sedikit pengikutnya, disitulah dia mulai, maka timbullah rasa kebencian, rasa iri, rasa dengki dalam dirinya. Inilah menjadi munafik karena tidak rela menerima bagaimana prestasi dan kebaikan orang lain. Itu awal mulanya. Dengan demikian, kalau dihubungkan apa yang terjadi dalam riwayat asbabun nuzul dengan konteks ayat, maka ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah bicara tentang kemunafikan. Itu ceritanya. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa, bahwa ayat ini juga mengingatkan tentang munafik ini sebenarnya bukan hanya pada ayat 14, tapi itu dimulai dari ayat 8. Nah, jadi di Al-Baqarah ini ada 3 kelompok manusia. Ya, yang pertama itu adalah al-muttaqin. Nah, al-muttaqin itu ayat 1 sampai ayat 5. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi muttaqin itu adalah orang beriman kepada yang gaib, maksudnya beriman kepada Allah. Itu. Jadi wa yuqimuna sholata, mendirikan salat, wa yutu walladzina yunfikuna, dan dia menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, termasuk beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Al-Quran. Nah, itu muttaqin. Nah, kelompok yang kedua, ini yang kita bahas pada yang lalu, ayat 6 dan 7 adalah kelompok orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kelompok yang ketiga baru ini tentang munafik, dimulai dari ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi ada di antara manusia yang mengaku mengatakan kami ini beriman kepada Allah, kami ini beriman kepada hari kiamat, wa ma hum bimuminin, tapi di hatinya sebenarnya tidak beriman. Nah, inilah yang kemudian lahir sebuah definisi atau tanda-tanda orang munafik adalah mengaku di mulutnya tapi di hatinya tidak. Itulah definisi namanya munafik didasarkan pada ayat ini. Mulai ayat 8, ayat 9, ayat 10, 11, 12, 13, 14. Bahkan sampai ayat 20 nanti ada perumpamaan. Kamu tadi ada perumpamaan tentang orang-orang kafir sampai ayat 20. Jadi kalau bicara muttaqin ada 5 ayatnya. Bicara orang kafir dalam surah awal surah Baqarah ini, kelompok kedua ada 2 ayatnya, tapi bicara tentang munafik ada sekitar 12 ayatnya. Jadi banyak ayat bicara tentang munafik. Nah, 3 kelompok manusia di awal surah Al-Baqarah ini munasabah kepada surah Al-Fatihah yang kita juga sudah jelaskan pada sebelumnya. Apa di surah
Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu juga ada 3 kelompok manusia. Pertama siratal mustaqim, yaitu manusia yang berada di atas jalan siratal mustaqim, jalan lurus. Yang kedua ada 2 kelompok yang menyimpan dari jalan lurus, yaitu disebut dalam tafsir Al-Maraghi yang kemarin kita bahas, yaitu ada 2 kelompok yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Pertama adalah maghdub, orang yang dimurkai, ya, dan yang ketiga adalah adallin, orang yang sesat. Jadi ada 3 kelompok di surah Al-Fatihah, lalu kemudian munasabah dengan 3 kelompok yang dijelaskan di awal surah Al-Fatihah. Jadi kelompok siratal mustaqim, kelompok maghdubi, dan kelompok adallin. Di awal surah Baqarah kelompok muttaqin, itulah siratal mustaqim muttaqin. Kemudian kelompok orang kafir, itu dimurkai. Kemudian kelompok munafik, ini yang sesat. Inilah luar biasanya hubungan antara ayat Al-Quran. Jadi Al-Baqarah itu turunnya di Madinah, Al-Fatihah turunnya di Mekah. Tapi ketika disusun dalam satu mushaf berurutan. Kenapa? Apa rahasianya? Salah satu hikmah dan rahasianya karena ada munasabah, yaitu korelasi yang sangat serasi. Nah, inilah yang kemudian kandungan dari surat yang kita bahas hari ini tentang asbabun nuzulnya yang turun berkaitan dengan sikap orang-orang munafik. Nah, sebagai tambahan bahwa sekali lagi dengan mengetahui latar belakang atau asbabun nuzul sehingga ayat itu turun, maka kita bisa tergambarkan. Padahal di ayat surah Al-Baqarah mulai ayat 8 sampai ayat 20 itu tidak ada kata-kata munafik. Beda dengan muttaqin, kan ada kata muttaqin. Kata kafaru ada kafaru, tapi dari mana ada kata munafik? Itu bisa diketahui karena adanya asbabun nuzul, kejadian yang melatar belakang turun ayat itu yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay yang dikenal sebagai tokoh munafik atau pemuka, ya, pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah. Nah, tambahan bahwa selain tanda-tanda orang munafik di dalam ayat ini, bahwa yang disimpulkan bahwa orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Nah, coba perhatikan tadi, ketika ketemu Abu Bakar, ketika ketemu Umar, ketika ketemu Sayyidina Ali, itu bagus sekali kata-katanya. Dia menyanjung Abu Bakar. Tapi begitu kembali kepada komunitasnya, justru dia tetap mengaku bahwa kami ini tidak beriman, kami tetap bersama dengan kelompok yang tidak beriman. Jadi bermuka dua, inilah tandanya. Nah, di dalam bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ayatul munafiki salasun. Jadi tandanya orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara, dia berbohong. Nah, ini kan dia berbohong ini. Dia mengatakan, "Oh, saya beriman," padahal di hatinya tidak. Itu namanya berbohong. Dia mengaku kepada teman-temannya bahwa dia sama-sama kita. Padahal di sisi lain ketika bertemu Abu Bakar lain lagi. Itu namanya idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyalahi janjinya. Jadi, cuma ini janji maksudnya memang tidak ada niatnya untuk ingin memenuhi janjinya. Jadi dia berjanji namanya janji palsu. Namanya apa istilahnya ya? PHP ya. Apa namanya itu yang janji-janji harapan palsu, pemberi ya, PHP, pemberi harapan palsu. Jadi memang niatnya begitu. Nah, beda halnya kalau ada orang berjanji lalu kemudian karena ada faktor yang di luar dari kesengajaan, tidak punya kemampuan untuk melunasi, untuk memenuhi janji itu tidak masuk kategori. Jadi jangan juga memunafikan orang yang memang tidak mampu karena ada halangan-halangan, apalagi janji politik. Mohon maaf ya, janji politik itu berkaitan dengan anggaran di satu daerah, anggaran di satu negara. Kalau dia berjanji, saya kalau terpilih akan bangun 10-50 jembatan. Tapi begitu mau bangun jembatan, ternyata banyak musibah. Akhirnya anggaran dialihkan untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang musibah. Kepada orang fakir. Akhirnya tidak jadi bantu, tidak jadi mendirikan jembatan. Karena anggaran dananya tidak cukup. Nah, saya kira mungkin janjinya tidak masuk kategori ini. Itu namanya janji politik. Jadi janji politik itu adalah janji yang harus realistis. Ya, jangan berjanji akan membangun pesawat terbang. Padahal duitnya tidak cukup. Lalu pasti akan menyalahi janji seperti itu. Baru yang ketiga, wajah tumina khana. Kalau diberi amanah, ya kepercayaan, dia ya mengkhianati amanah itu. Amanatnya adalah ingin mensejahterakan orang. Amanahnya untuk menjalankan tugas dan kewajiban ini. Dia tidak mau jalankan, malah dia mengkhianati.
Ya ada anggaran, diambil untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan keluarga. Itu namanya khianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Nah selain itu di Al-Baqarah sendiri ini sebenarnya sudah ada beberapa tanda-tanda, termasuk yang sering merusak alam. Nah, itu tanda-tanda orang munafik. La tufsidu, itu ada di ayat 11-12. La tufsidu fil ard. Itu ada kalimat di situ. Nah, lalu ketika dikatakan jangan kamu rusak, apa jawabnya? Innama nahnu muslim. Kami ini yang memperbaiki. Jadi selalu berpura-pura itu. Nah, termasuk tanda-tanda orang munafik itu adalah banyak iri dan dengki kepada orang. Jadi dia tidak pernah ikhlas melihat kesuksesan orang lain. Jadi ada sifat iri dan dengki. Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Termasuk juga suka pamer. Suka, ya itu tadi karena memang tidak ada keikhlasan di hatinya. Inilah bahayanya. Makanya di apa namanya ini di surah Al-Baqarah itu kan ada ayatnya di situ tuh, fi qulubihim marad. Nah, itu dalam hati mereka itu ada penyakit karena ada keraguan-raguan itu sebenarnya. Jadi bagian daripada sifat-sifat orang seperti itu. Jadi saya kira inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini tentang asbabun nuzul ayat 14 surah Al-Baqarah yang isinya bercerita tentang ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Demikian, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermunajat semoga Allah memelihara kita dari sifat-sifat kemunafikan dan menata hati dan pikiran kita istiqamah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang Allah larang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.